Dan apalagi kalau di kandang baterai kita itu jarang dibersihkan, itu pasti yang namanya makanan bekas, yang namanya air minum yang tersisa, pasti itu mengendap dalam kandang baterai. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Sigit di channelnya Jumbo Subang Official. Untuk penonton baru ataupun penonton yang lama, saya pribadi Kang Sigit, biasa dipanggil sehari-hari Kang Sigit, yang beralamatkan di Dusun Pancur Kulon, RT 09, RW 04, Desa Pangarengan, Kabupaten Subang. Nah, untuk penonton baru jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini Kang Sigit akan membahas mengenai tentang wadah air minum. Jadi untuk penonton Kang Sigit, khususnya untuk pemula ataupun yang masih belajar di ternak entok, simak videonya di channel Jumbo Subang Official. Kali ini Kang Sigit akan membahas mengenai tentang wadah air minum ataupun tempat air minum. Nah, karena apa? Yang namanya kita ngasih minum di tempat ember itu pasti air bekasnya itu pasti akan bau. Nah, jadi ya sudah bau, pasti di bawahnya tuh pasti menyimpan apa ya? Bilatung lah, kalau kata orang Sunda mah bilatung. Jadi bilatung tersebut kalau sudah dimakan sama entok itu akan mengalami kelumpuhan ataupun yang dibilangnya bisa mengakibatkan senot dan sebagainya. Jadi kalau Kang Sigit pribadi menyarankan kalau untuk segi air minum itu sebaiknya kita gantung memakai tabung dibanding dengan pakai ember ataupun pakai bak. Jadi teman-teman bisa pahamilah tentang edukasi kandang seperti ini gitu kan. Nah, di sini Kang Sigit tidak bosan untuk memberi motivasi buat teman-teman Kang Sigit, khususnya di peternak entok ataupun yang masih mau belajar gitu kan. Nah, maupun yang kecil ataupun yang sudah indukan ataupun babonnya itu, kalau Kang Sigit menyarankan memakai air minumnya digantung, memakai tabung. Jadi kalau kita disimpan airnya di ember ataupun di bak itu yang namanya penyakit gampang banget datangnya ya. Contoh semacam lendir. Nah, lendir kalau mengendap di ember ataupun nibak, jadi apa ya, itu sangat tidak bagus karena di saat entok minum yang dinamanya entok mati secara tiba-tiba. Karena apa? Yang namanya lendir itu pas entok minum merapeti atau menghendak di hidungnya. Jadi itu salah satu penyakit yang mudah diserang oleh entok. Karena apa? Dalam air minumnya, bekas air minumnya itu tersimpan bekas makanan ataupun dedak yang tersisa ataupun apa dan sebagainya, itu pasti menyimpan di ember ataupun bak tersebut. Nah, kalau Kang Sigit sarankan lebih baik menggunakan tabung ya, karena tadi kalau istilahnya memakai tabung, air itu bukan itu aja. Jadi ketika air yang di penampungan sudah habis itu akan turun lagi air yang baru. Jadi segala penyakit itu tidak gampang datang teman ya. Nah, terus kedua juga kita kalau mau ngasih segi obat-obatan itu mudah di tabung itu. Jaraknya berapa hari dan dosisnya kita pas, enaknya menggunakan tabung. Jadi jangan gampang apa ya, salah memberi minum pada entok karena itu sangat bahaya, khususnya di entok-entok yang masih kecil ataupun yang sudah betina. Itu pasti udah mandinya di air bak, bekas air minum dia, otomatis penyakit itu pasti nempel di badannya. Dan yang terlebih penting lagi apa ya, ini semacam bilatung. Itu bilatung itu pasti menyimpan ataupun bekas air minumnya itu di bawah embernya itu pasti ada. Apalagi sistem air minumnya yang itu aja gitu, tidak pindah, tidak apa, apalagi sampai tanah tempat entok kita itu basah lembab, itu pasti dihuni oleh bilatung-bilatung tersebut. Nah, lebih baik bilatung lebih baik cacing ya daripada di bawah entok di bawah ember itu menyimpan bilatung, karena bilatung itu fatal, fungsinya fatal banget buat penyakit sama entok. Dibilang fatalnya gimana? Satu, si entok akan mengalami kelumpuhan. Kedua, hawanya itu pasti beda dirasakan entok itu.
Karena apa? Nah, karena kalau sudah udah memakan bilatung itu, pasti si entok itu mengalami kelumpuhan, nafsu makan berkurang. Karena apa? Ya tadi, bekas air minumnya itu banyak kotoran yang menyimpan. Ada lendir, entah itu bilatung di bawah embernya teman ya. Jadi kalau Kang Sigit ini ya teman-teman bisa lihat sendiri, semua di kandang Kang Sigit segala air minum itu digantung, entah itu yang babonan, entah itu yang usia masih kecil, usia yang masih 2 bulan ataupun yang berapa bulan, itu Kang Sigit dalam segi minum itu digantung. Karena apa? Ya tadi, menghindari penyakit yang namanya lendir, terus timbulnya bilatung. Itu sangat mudah banget kalau kita menyimpan air minumnya di dalam ember ataupun di dalam bak, gitu kan. Dan apalagi kalau di kandang baterai kita itu jarang dibersihkan, itu pasti yang namanya makanan bekas, yang namanya air minum yang tersisa, pasti itu mengendap dalam kandang baterai. Jadi berapa kali Kang Sigit bikin video diulas berapa kali, bersihkan kandang setiap hari ataupun 2 hari sekali. Nah itu sangat penting teman ya, karena menjaga dan antisipasinya ya tadi, yang namanya makanan bekas, terus minuman yang bekas tidak diganti ataupun yang jarang diganti, itu pasti yang namanya penyakit itu akan mudah sekali akan datang. Jadi gini, kalau Kang Sigit menyarankan untuk menggunakan tabung itu karena apa? Ada jaraknya. Nah, ketika air habis kan kita diganti dengan yang baru. Bedanya kita air yang mengendap ataupun air yang di dalam ember itu kadang-kadang kita melihatnya sebelum habis lagi, sebelum dimakan lagi sama entok, kadang-kadang kita malas mengganti. Jadi kalau Kang Sigit menyarankan kalau untuk masalah di air minum itu sebaiknya menggunakan tabung, entah itu tabung yang besar ataupun tabung yang kecil. Nah seperlunya teman-teman sendiri ataupun bisa mencoba seperti kandang yang ada di Kang Sigit. Dan Kang Sigit pun sama, entah itu yang usia yang baru 1 minggu, entah itu usia yang 2 bulan, terus usia yang sudah siap menelur ya, kata kasarnya kan gini, banyak gitu kan takut juga air yang kita jarang menggantinya itu pasti gampang terserang penyakit. Nah kalau Kang Sigit pribadi ya Kang Sigit menjalankan seperti itu. Selain selain menjauhkan dari penyakit, entok-entok kita pun sehat. Nah contohnya kalau kita mau mengasih obat paracetamol, entah itu mau ngasih obat herbal, itu kita udah ada dosisnya. Misalkan dengan air berapa liter dalam tabung, terus kita disajikan setiap hari, karena itu kan lebih simpel, lebih gampang. Jadi entok-entok kita gampang sehat, gampang tidak terserang penyakit. Jadi baik untuk entok-entok kita semuanya. Nah jadi kurang lebih seperti itu teman ya. Seperti ini Kang Sigit hanya bisa memberi motivasi, memberi saran, pengalaman Kang Sigit kepada teman-teman semuanya. Semoga video Kang Sigit ini ada manfaatnya, dan doa Kang Sigit buat teman-teman Kang Sigit yang baru menonton ataupun yang lama menonton channel Kang Sigit, yang punya ternak entok khususnya. Semoga entoknya sehat-sehat dan piaranya juga yang sehat. Ucapan Kang Sigit sih, semangat dalam beternak, jangan patah semangat, jangan patah mundur. Istilahnya kita pintar-pintar edukasi, pintar-pintar merawat entok kita sendiri. Jadi salam dari Kang Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.